Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya muliakan, yang saya hormati, dan insya Allah berbahagia, sentosa, sejahtera, dan juga beserta keluarga besarnya. Amin. Sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dan untuk kali ini saya melalui channel kesayangan dan kebanggaan kita, channel SHMK Sinau Hukum Melek Hukum, ada pada video ke-175. Kita akan membahas tentang pengabaian terhadap wajib bela negara. Nah, berbicara tentang negara kita, maka seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban terhadap negara, khususnya membela negara. Membela negara ini sebetulnya sangat luas artinya ya, tidak hanya dalam posisi yang saat perang dengan negara lain atau ada pemberontakan, tidak sesempit itu sebetulnya, tapi memang luas, termasuk kita menjaga kebudayaan kita, itu juga termasuk dengan dapat dikategorikan sebagai membela negara kita, termasuk posisi semacam menghargai dan menggunakan produk dalam negeri, itu juga sebetulnya termasuk membela negara. Kita tidak apabila ada hal-hal yang menjelekan negara kita kemudian memberikan argumentasi, penjelasan ya, itu juga termasuk pembelaan terhadap negara. Sebetulnya bela negara ini adalah hal yang luas. Sekali lagi itu menurut pendapat hukum saya. Dan untuk itu kalau kita tidak mau membela negara kita, lantas siapa lagi kan kita? Sementara kita tinggal di sini, kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi justru kita yang punya negara tidak mau membela negara kita. Waduh, kalau sampai itu terjadi, berantakan ini negara kita kalau sampai warga negara Indonesia tidak mau membela negara kita. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau membela negara kita itu semacam pengkhianat. Sudah tinggal di Indonesia tapi dia tidak mau membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Lantas apa itu kalimat yang tepat kalau bukan pengkhianat itu kan? Pengabaian terhadap wajib bela negara diatur di dalam pasal 359 KUHP baru yang berbunyi ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang yang A. Membuat dirinya atau meminta orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Nah, ini yang huruf A saya jelaskan. Kita akan bahas dulu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Jadi terkait bela negara, membaca pasal 359 ini akan berkaitan dengan undang-undang lain, di mana undang-undang lain itu mewajibkan sesuatu A misalnya, itu adalah merupakan salah satu unsur atau poin dari bela negara. Kemudian mewajibkan seseorang ini, misalnya orang ini si X ini untuk ikut wajib bela negara. Lah si X ini nggak mau. Karena dia nggak mau, maka dia membuat dirinya untuk tidak mampu. Contoh, pura-pura tangannya sakit atau tangannya kesleo atau patah atau bagaimana. Itu sehingga karena tangannya patah, sedangkan katakanlah di dalam undang-undang yang bela negara tadi harus ada kesehatan fisik yang lengkap, yang sehat, jasmani dan rohani, akhirnya dia tidak masuk. Namun tidak masuknya ini kan karena dibuat sendiri, tangannya katakanlah dipatahkan sendiri sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara. Namun tidak mampunya ini karena dibuat sendiri. Atau dia meminta orang lain. Misalnya si X ini punya teman si Y, tolonglah saya ditimpuk kepala saya atau tangan saya dipatahkan biar saya tidak terkena bela negara, saya nggak mau membela negara, saya takut ini, takut itu, alasan A, alasan dari
alasan 1001 alasan ya disampaikan oleh si Ik ini tadi. Itu yang dimaksud oleh ayat 1 pasal 359 huruf A. Kemudian huruf B, atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, atas permintaan orang lain. Jadi gini, katakanlah ini ayah ibu. Ik ini punya ayah ibu. Ayah ibunya itu sayang sekali kalau ini nanti bela negara pergi dari rumah, ini bisa stres ini ayah ibunya ini ya. Ayah ibunya si Ik ini. Kemudian ayah ibunya itu menyuruh si Y tadi, menyuruh si Y untuk membuat sakit atau membuat cacat si A. Contoh yang saya contohkan tadi, ditimpuk kepalanya atau dipatahkan tangannya. Sehingga kan si Ik ini menjadi tidak memenuhi kriteria untuk kewajiban bela negara. Namun ini bukan kemauannya si Ik, namun kemauannya orang lain, yaitu kemauannya orang tuanya si Ik. Yang dipidana siapa? Yang dipidana dalam hal ini adalah kita pada sekali atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Kalau membaca pasal ini, maka yang si pelaku, si Y ini masuk dalam kategori si pelaku. Kemudian si A sama si B bersama-sama ikut melakukan karena menyuruh melakukan. Jadi A, orang tuanya si Ik dan ditambah si Y, inilah yang sebagai pelaku. Sedangkan kalau untuk yang pasal ayat 1 huruf B ini, maka si Ik-nya malah tidak terkena hukuman. Karena kan dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu menahu rencananya, kan rencananya orang tuanya. Ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, untuk yang ayat 2 tadi, ayat 1 huruf B tadi, suruhnya suruh matahkan tangan atau nimpuk. Tapi nimpuknya terlalu kencang, pakai martil yang gede, atau bues, mati si Ik ini kan. Nah kalau sampai si Ik ini mati, penjaranya tidak hanya 6 bulan, namun diganti lebih berat lagi, yaitu 5 tahun. Atau dendanya adalah kategori 5, yaitu 500 juta rupiah. Dan pada kesempatan ini mari kita, jangan sampai kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita AB terhadap kewajiban kita untuk bela negara. Andaikan suatu saat ada undang-undang yang mengatur itu dan mewajibkan kita semua untuk ikut bela negara, saya pikir menjadi kebahagiaan. Bukan karena malah nggak mau membela, akhirnya minta dibikin cacat atau dibikin patah tangannya. Low battery, please charge. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHM kan dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah berkenan untuk subscribe. Dan Anda yang akan subscribe pun mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam SHM, Sina hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.